Masjid Giant SD. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin was sabirin was syakirin wal raki'in was sajidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Shadaqallahul 'azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kenikmatan, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat ampunan, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan salat Jumat insyaallah berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada panutan kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi yang paling luar biasa di dalam berinvestasi, baik investasi dunia maupun investasi akhirat. Sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hartanya 1.217 kilogram emas murni. Kalau diuangkan sekarang itu sekitar 1,217 triliun. Biar gampang hitungnya, kita hargai emas itu 1 juta per gram. Lebih dari itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam infaknya lebih besar lagi, 1.251 kilogram emas. Jadi hartanya 1.217, infaknya 1.251 kilogram emas. Ditambah ada 15 wakaf tanah yang masing-masing daripada harganya itu tidak kurang dari 25 kilogram emas. Lebih dari 25, sekitar 25 eman ya. Itu satu bidangnya, sementara jumlah wakafnya ada 15 bidang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya sangat ingin menggugah kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang pandai berinvestasi seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tidak hanya pandai berinvestasi dunia, juga harus pandai seperti Rasul berinvestasi akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, manusia itu ternyata kualitasnya ditentukan oleh seberapa hebat dia berinvestasi. Di dunia, ukuran manusia ya investasi dunia. Gitu ya. Jadi jangan heran kalau suatu daerah, kalau suatu komunitas, mana orang yang paling dianggap tokoh, biasanya adalah mereka yang pandai berinvestasi. Biasanya mereka dari sisi kepemilikannya lebih lebih bermanfaat bagi orang lain. Itulah manusia.
Begitupun di akhirat. Nanti di akhirat pun mana yang berkualitas, mana yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah manusia yang pandai berinvestasi. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia. Apa kunci dari investasi? Baik dunia maupun akhirat, kuncinya satu, ilmu. Man yuridillah, barang siapa yang Allah inginkan dia itu baik di dunia, bil ilmi. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dua-duanya ilmu. Jadi kalau kita mau hebat di dunia, mau hebat di akhirat, itu kuncinya ilmu. Investasi dunia butuh ilmu. Kalau tidak memiliki ilmu, maka ketemunya investasi bodong. Maka hati-hati, jangan terguyur karena ketidakmampuan ilmu kita, maka bukannya untung, malah buntung. Begitupun dengan investasi akhirat, kalau kita tidak tahu ilmunya, maka bukannya untung, malah buntung sama. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ayat tadi yang dibacakan dalam mukadimah, kira-kira Allah menyindir begini: jangankan manusia yang berilmu dengan yang tidak berilmu, hewan pun. Wa ma'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Hewan pun kalau dia diajari, kalau dia dilatih, maka hasil latihannya itu berbeda. Anjing yang dilatih untuk berburu, anjing yang dilatih dengan luar biasa untuk mencari binatang buruan, binatang buruan itu binatang yang halal, akan menjadi halal berbeda dengan anjing yang tidak dilatih. Itu anjing, itu hewan, apalagi manusia. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah menyampaikan begini, ini yang harus kita pahami betul umat Islam. Kalau orang yang berilmu, kebiasaan pun jadi ibadah. Tuh ini orang berilmu. Orang yang berilmu, kegiatan-kegiatan biasa pun dapat pahala. Dia pergi berdagang dapat pahala. Dia pergi bertani dapat pahala. Dia pergi ke kantor dapat pahala. Dia tidur pun dapat pahala. Tapi sebaliknya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, orang yang awam, ibadah pun hanya menjadi kebiasaan. Sholat hanya menjadi olahraga aja, tidak ada maknanya. Kenapa? Karena tidak memiliki ilmu. Maka untuk investasi dunia, untuk investasi akhirat, kuncinya tiada lain adalah kita harus perkuat dengan ilmu. Ada seorang orang kampung, orang tua bilang, tidak akan lapar orang yang berilmu, tidak akan pernah lapar orang yang hidupnya adalah untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi kalau kita berinvestasi harus pandai-pandai, kita belajar. Kalau sekarang belajar tidak harus banyak bertanya. Sekarang tinggal buka Mbah Google, itu bisa juga belajar investasi, belajar investasi dunia. Mengenai ilmu agama kita bisa juga baca Google, tetapi kita harus konsultasi juga dengan ahlinya. Karena khawatir salah pemahaman, khawatir salah paham sehingga akan tersesat dalam memahaminya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Begitu juga dalam hal ibadah. Nah, ini ibadah. Kita itu harus pandai, harus tahu. Yang pertama adalah niat. Nah, ini ilmu beribadah itu niat. Sehebat apapun ibadah,
Kalau niatnya salah, maka akan hilang. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung daripada niat. Maka tadi Ibnu Hajar benar sekali. Kalau kita niatnya ibadah bukan karena Allah, ya tidak akan dapat pahala. Tapi kalau seandainya kita berbuat kebaikan hanya membuang duri di jalan, kalau sekarang mungkin nggak ada duri, ada duri cuma kalau jalannya pakai motor ya mungkin buang paku di jalan. Kalau diniatkannya ibadah, insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, setelah niat yang baik, ilmu dalam beribadah, ilmu dalam investasi akhirat, maka kita harus pandai mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah. Jadi jangan dibalik-balik. Karena ada juga orang yang mubah dilakukan, sunnah enggak, wajib enggak. Ada orang sunnah dilakukan, wajibnya enggak. Nah ini ada tersesat. Misalnya apa? Misalnya umroh. Ini contoh kasus umroh. Walaupun banyak kasus lain. Umroh dia rajin, seneng umroh. Pulang dari umroh, sholatnya kelewat. Padahal yang wajib ini sholat 5 waktu apa umroh? Sholat 5 waktu. Jadi sunnah dilaksanakan, yang wajib ditinggalkan. Ada lagi orang sholat Idul Fitri setahun sekali dia lakukan, sholat 5 waktunya enggak. Padahal yang wajib itu adalah sholat 5 waktu. Jadi mana yang wajib, mana yang sunnah. Wajib dulu baru sunnah. Tidak boleh sunnah dulu kemudian wajib. Karena kalau wajib itu ada dosanya kalau tinggalkan, kalau sunnah enggak. Tapi juga tidak bermakna bahwa kita yang penting yang wajib, yang sunnah enggak. Jangan. Semua kita laksanakan, tetapi prioritas yang pertama adalah yang wajib. Kita berkurban, zakatnya enggak. Ya, yang wajib kan zakat, berkurban sunnah. Walaupun bukan berarti menyepelekan berkurban, tapi dahulukan dulu zakat, baru kemudian berkurban. Akikah dilaksanakan, zakatnya enggak. Padahal yang wajib adalah zakat. Jadi yang wajib didahulukan, baru kemudian yang sunnah, tapi bukan berarti sunnah tidak kita lakukan. Maka Ibnu Hajar juga mengatakan bahwa, ini jadi perhatian kita, barang siapa yang hanya melaksanakan yang wajib, yang sunnah tidak. Yang penting yang wajib dah, salat wajib, sunnahnya enggak usah. Zakat dah, infaknya enggak usah. Orang yang seperti itu, kata Ibnu Hajar, orang yang harus dikasih pelajaran. Itu harus diceramahi itu. Wajib doang, sunnah enggak. Kebalikannya, kalau orang yang hanya melaksanakan sunnah, yang wajib lupa, kata Ibnu Hajar, itu adalah orang yang tertipu. Sama aja kalau bisnis bodong, kirain mah akan mendapatkan untung yang besar, ternyata dia rugi, modalnya pun hilang karena dia tidak melaksanakan yang wajib. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di dalam Al-Quran ada 3 ibadah yang tidak akan pernah rugi, investasi yang tidak akan pernah rugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang pertama adalah innal ladzina yasluna kitaballah, membaca kitab Allah. Jangan lupa setiap hari baca ayat-ayat Allah. Yang kedua, wa aqamus shalah, ini tidak akan pernah rugi, mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Yang ketiga adalah berinfak dari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti
Rasulullah adalah manusia teristimewa yang paling pantas diikuti oleh kita dalam hal investasi dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya sehingga hidup kita penuh dengan berkah, sehingga nanti di akhirat juga kita mendapatkan jannah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba 'ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhuli jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warḍallahu ma'an jami'is sahabati wal qarabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi 'ahadta ilaihim waj'alna minhum wa atina bidulatil islam bihidayatika wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas sami'ul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. La ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم
وتؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله